Terus Tapi menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai yang baru mungkin ya untuk bergabung. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja nanti. Bapak juga belum membahas soal itu juga, Mas. Saya tidak tahu ya. Tanyakan ke beliau sendiri. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Saudara, PDI Perjuangan menegaskan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah bukan kader lagi. Apa maknanya dan sejauh apa dampaknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, ini kan Gibran kalau dari jawaban tadi ya, terdengar tak mempermasalahkan kondisi tanpa PDIP. Ini artinya memang PDIP tidak lagi penting untuk Gibran? Ya, saya kira memang hubungan antara PDIP dan Gibran ini kan wassalam ya, sudah tak lagi bisa diselamatkan. Apapun judulnya, titik gempa bumi politiknya itu ketika Gibran maju dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi praktis setelah itu memang hubungan antara Gibran dan PDIP sudah tak bisa diselamatkan lagi dalam konteks ini. Jadi kalau ada pernyataan dari elit PDIP bahwa Jokowi dan Gibran itu bukan kader, ya saya kira itu adalah sebagai bentuk penegasan di mana memang secara substansi, pikiran, kepentingan, dan chemistry politik, Gibran dan PDIP ya sudah bisa berpisah jalan, dan saya kira hubungan politiknya tak lagi bisa diselamatkan. Saya kira di situ konteksnya. Tapi kan bagaimanapun juga sebagai wakil presiden terpilih akan seperti apa nanti kalau Gibran tanpa PDIP? Apakah ini artinya cuma pindah rumah atau ada bentuk kekuatan politik lain? Jadi tanpa parpol tapi tetap backup dari parpol? Ya, saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya, saya kira memang Mas Gibran Rakabuming Raka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain ya, karena apapun kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang, terutama kepentingan politik parlemen, itu teruslah dilawan. Per hari ini, kalau tidak punya dukungan partai politik, saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja Gibran di masa yang akan datang. Jadi setelah tak lagi dengan PDIP, tentu harus mencari alternatif ya, partai-partai yang paling mungkin untuk melabuhkan di mana Gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti. Partai mana kira-kira yang paling mungkin? Seperti apa Ya partai? banyak, bisa Gerindra, bisa Golkar, bisa PKB, bisa Nasdem, dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar-lebarnya kepada Gibran. Ya, per hari ini kita mendengar pernyataan dari Zulkifli Hasan, jadi ketika memang Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP, maka PAN gitu ya adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Jokowi, Gibran, dan keluarga besarnya. Saya kira itu tawaran menarik. Kalau tetap dengan kekuatan partai artinya ya untuk mengamankan posisi dan bargaining position seorang wakil presiden nanti, ini artinya positioningnya PDIP akan seperti apa di pemerintahan Prabowo nanti? Saya kira kalau melihat kecenderungan politik PDIP ya per hari ini akan siap menjadi oposisi ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian elit-elit PDIP sampai hari ini terus agresif, terus kritis ya terkait dengan proses pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan. Bahkan mereka ini merupakan satu-satunya partai yang saya kira siap untuk berada di luar kekuasaan politik ya. Yang kedua, PDIP ya selama hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi baik-baik saja, sulit untuk diajak bekerja sama dengan Prabowo. Karena ada tembok tebal di situ namanya Jokowi yang selama ini memang sudah dianggap bukan kader dari mereka. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo ini sudah berakhir, bulan madu mereka tak lagi mesra, ya saya kira di situ potensi juga PDIP. Tapi kan menjadi bagian Prabowo dari bilang mau koalisi merangkul Prabowo. semuanya, Mas Adi. Ya, secara prinsip begitu. Tapi kan kalau masih Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, sepertinya PDIP akan menolak. Karena bagi PDIP, kalau masih ada Jokowi, masih ada Gibran baik-baik saja dengan Prabowo, partai ini tidak akan menjadi bagian dari mereka. Kayaknya Jokowi dan keluarga besarnya akan menjadi pantangan bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Saya kira di situ konteksnya. Oke, yang juga menjadi tanda tanya selain PDIP kan PKB nih. Kalau tadi kan Mas Adi sempat menyebut, kayaknya PKB masih punya sih peluang untuk menjadi backingan atau mungkin bahkan kendaraan parpol bagi Gibran. Ini artinya nanti akan peta kekuatannya akan berubah nih.
ya apapun judulnya, PKB ini kan partai politik Islam terbesar di 2024. Perolehan pileg mereka naik secara signifikan. Jadi kalau memang PKB ini membuka hati, membuka pikiran, dan terbuka untuk menerima Gibran misalnya, saya kira cukup bagus. Karena perolehan suara mereka signifikan. Jadi kalau ada protes, ada nyinyiran, ada bulian ke Gibran, ada PKB yang akan menyiapkan seluruh kekuatan politik mereka, energi mereka untuk memberikan support politik. Karenanya, kalau jadi presiden dan wakil presiden nggak punya dukungan partai, ini riskan. Akan terus mendapatkan resistensi dan perlawanan dari pihak manapun. PDIP saya kira ke depan akan terus kritis ke Gibran karena dinilai sebagai sosok yang sudah memilih untuk keluar dari barisan politik mereka. Makanya kalau kita hitung satu persatu, pemilu di 2024 ini kan PDIP kritisnya hanya ke Jokowi dan Gibran. Tapi Dan kan tidak selain pernah kritis menerima ke dengan Prabowo. tangan terbuka, Mas Adi, masalah pindah rumah, partai baru, katakan saja PKB atau Golkar, kira-kira Gibran dapat posisi apa? Wakil presiden Nah, itu mungkin yang sembarangan. saya kira rumit. Tentu untuk posisi Gibran sebagai wakil presiden, mestinya posisinya strategis. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada partai politik yang ingin menyediakan posisi strategis bagi Gibran? Tentu sangat tergantung pola komunikasi dan negosiasi politik yang ada di dalamnya. Karena membayangkan Gibran hanya menjadi kader biasa dalam sebuah partai politik, itu nggak rasional, mengingat posisinya sebagai wakil presiden. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Jadi, bagi saya apapun partai politiknya ya sangat relevan lah bagi Gibran untuk mencari partai politik lain di luar PDIP. Jadi top 2-nya Golkar dan PKB. P3 nggak masuk? Golkar, bisa PKB, bisa Gerindra, dan partai-partai yang menyediakan tempat yang terbaik buat Gibran. Oke. Ini kira-kira hanya akan menampung Gibran atau juga Jokowi terakhir, Mas Adi? Termasuk Jokowi dan keluarga besarnya. Karena yang saya bayangkan ke depan Jokowi itu akan begitu banyak ya, akan mendapatkan protes ya, dan perlawanan-perlawanan politik dari PDIP khususnya yang sepertinya luka hatinya itu belum sepenuhnya hilang. Oke. Satu paket berarti ya, gerbong sakit hati semua diterima. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. KBRI